Selanjutnya, saya Dedi Hermanto, Tangerang, mau bertanya, iman manusia kadang naik dan kadang turun, kadang semangat mengejar akhirat, kadang lalai lupa, dan lebih senang mengejar dunia dengan segala kenikmatannya. Bagaimana caranya saya ingin tetap istiqomah dalam ibadah, namun tidak mengesampingkan mengejar rizki Allah di dunia? Ya. Apakah boleh Ustadz seorang muslim menginginkan keberlimpahan rezeki di dunia, jika dalam benaknya diniatkan agar dengan kekayaannya itu dapat bermanfaat untuk umat? Ya, boleh, sangat boleh. Saya katakan tadi di tengah-tengah pembicaraan tadi bahwa dalam Islam tidak ada pertentangan antara kaya dan takwa. Orang yang takwa bisa kaya, orang yang kaya bisa takwa pada saat yang bersamaan. Contohnya adalah ya para sahabat yang dijamin surga tadi. Di kalangan a'imah ada Abu Hanifah, dia tidak hanya sebagai imam besar, tidak hanya sebagai ulama besar, mujtahid mutlak namanya, pendiri madhab ya, tapi saat yang sama dia juga adalah seorang pedagang yang sangat sukses, adalah Abu Hanifah. Dan kalau kemudian iman seseorang berkurang, kadang bertambah, itu biasa ya, setiap orang akan mengalami seperti itu. Tidak ada seorang pun di bumi ini, tentu selain Nabi ya, kecuali pasti pernah mengalami yazid wa yanqus fi imanihi, kecuali pasti mengalami pasang surut, tambah kurang dalam keimanannya. Gitu ya. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, ausini, wahai Umar, nasihati aku. Aku sedang rada galau. Ya, galaunya Abu Bakar kan tenangnya kita gitu ya. Kita nggak tahu galau Abu Bakar kayak apa gitu. Abu Bakar sendiri ternyata minta nasihat kepada Umar. Dan Umar juga sering minta nasihat kepada Abu Bakar. Berarti kan selevel Umar dan selevel Abu Bakar saja ada kegalauan dalam jiwanya, ada kekurangan, dirasakan ada iman yang sedang turun. Apalagi kita, ya. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kategorinya gitu saja, bahwa iman itu pasti bertambah dengan nambahnya iman taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan iman pasti berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan sekarang banyak kemaksiatan kan, mudah banget membuat kemaksiatan gitu, membuat baca HP gitu, ada bacaan-bacaan yang tidak perlu kita baca gitu. Ada YouTube pengajian, YouTube kebaikan banyak banget, tapi YouTube yang buruk-buruk juga banyak banget. Alih-alih mau mencari YouTube yang baik-baiknya gitu, video yang baik-baik di YouTube kita, tapi ternyata kan lewat juga yang jelek-jeleknya, terlibat juga kita membaca yang jelek-jeleknya, berkurang juga iman kita pada saat itu. Ada sekalian disiplin untuk tetap istiqomah pada yang baik-baik itu luar biasa ya. Dan kalau kita sudah bisa berdisiplin dengan sendirian, saat sendirian, itu kita pasti lebih bisa berdisiplin saat bareng-bareng. Orang kalau taat bareng-bareng itu biasa kan gitu. Tapi kalau orang sendirian, sedang menyendiri, tidak ada yang melihat, taat pada Allah, wah itu dahsyat luar biasa. Justru kehebatan seseorang dalam taat adalah lihat dalam kesendiriannya. Jika seseorang dia bisa taat dalam kesendiriannya, maka apatah lagi dia pasti lebih bisa melaksanakan taat dalam kebersamaan bersama yang lain-lain. Bangunlah kebersamaan supaya membiasakan ketaatan, supaya ketaatan tersebut dalam suasana kebersamaan bisa masuk ke suasana kesendirian. Pertahankan taat dalam kesendirian, karena mempertahankan taat dalam kesendirian pasti itu adalah kualitas kita yang paling hakiki, karena tidak ada pengaruh luar sama sekali, tidak ada yang melihat kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari tingkatan ketaatan kita, tingkatan iman kita dengan taat, dan hindari pengurangan iman dengan menghindari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala.